Oke, kita mulai. Eee, Hari ini saya mau bahas tentang teropong, ya, teleskop. Kalian semua bisa dengar suara saya kan? Iya bisa. Bisa. Oke, sip. Teropong itu ada 3 macam. Teropong itu kalau di bahasa Inggris dibilangnya teleskop. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama itu astronomical telescope. Astronomical telescope kalau di sini dibilangnya teropong bintang ya. Nah, teropong bintang ini menggunakan 2 convex lenses. Jadi, dia mirip sama mikroskop. Yang satu berfungsi sebagai objektif, yang satu berfungsi sebagai eyepiece. Objektif lensnya, ada yang masih ingat nggak kemarin kalau di mikroskop siapa yang lebih gede focal length-nya? Objektif atau eyepiece? Ayo, tadi kan baru kuis, ayo. Eyepiece. Tuh, sip, pintar. Eyepiece. Pintar. Nah, kalau di teleskop itu kebalik. Si yang objektif yang lebih gede dari eyepiece. Kenapa? Karena kalau di mikroskop, bendanya itu kan dekat ya ditaruhnya. Jadi dia nggak butuh fokus yang jauh-jauh jaraknya. Sementara kalau di teleskop, benda yang kita amati itu jauh banget jaraknya. Dan ini si fokus ini butuh yang besar jaraknya supaya bisa menjangkau si benda itu. Kalau fokusnya terlalu kecil, nggak nyampe. Gitu. Makanya FO-nya lebih gede dari FE. Terus, kalau di astronomical telescope, karena bendanya sangat jauh, maka SOOB-nya itu dianggap mendekati infinity. Nah, akibat dari ini, maka di teleskop tidak ada yang namanya linear magnification. Kalau linear magnification kan rumusnya SIOB dibagi sama SOOB ya. Jadi, karena SOOB-nya infinity, nanti kalau SIOB dibagi sama SOOB nanti hasilnya 0 dong, gitu. Masa magnification-nya 0? Jangan naon pakai alat optik itu. Jadinya dia hanya punya angular magnification. Angular magnification-nya, jadi angular magnification di astronomical telescope itu sudah merupakan gabungan atau magnification. Udah merupakan gabungan atau merupakan overall magnification-nya dia. Rumusnya apa? Rumusnya adalah M sama dengan FO dibagi SOE. Aslinya rumusnya ini. FO-nya itu adalah focal length dari si objective lens. SOE ini adalah jarak dari first image atau jarak dari bayangan yang dihasilkan oleh objective lens ke eyepiece. Nah, si teleskop itu umumnya dipakai untuk mata yang tidak berakomodasi. Sebab biasanya kalau orang mengamati benda-benda langit itu durasinya lama. Kalau durasi lama, yang paling aman untuk mata itu yang without accommodation. Nah, kalau dia without accommodation, mudah-mudahan kalian masih ingat, di mikroskop harusnya sih masih ya, tadi baru kuis. Maka kalau untuk yang, kok Shayana baru join sih? Atau tadi keputus? Maka untuk
mata tidak berakomodasi, SIE atau final image-nya itu harus terbentuk di, ada yang tahu di mana? Halo? Di titik apa? Dalam mata. Titik jauh. PR. Titik jauh di PR, betul. Sip. Nah, jadi SIE-nya itu sama dengan min PR. Nah, PR-nya orang normal itu adalah infinity. Terus dari formula yang 1 per SOI ditambah 1 per SIE sama dengan 1 per FI. Di sini, ini 1 per SIE-nya kan infinity. Berarti ini segini itu adalah 0, karena SIE-nya infinity. Artinya, kita akan dapat 1 per SOI-nya sama dengan 1 per FI. Akibatnya, SOI sama dengan FI, kalau mata tidak berakomodasi. Nah, jadi nanti di sini rumus angular magnification-nya, kalau yang without accommodation, M-nya itu bisa berubah menjadi FO per FI. Kalau yang maximum magnification, atau maximum accommodation, atau yang accommodation yang lain-lain, semua pakainya ini. Jadi rumusnya cuma ada 2 buat magnification-nya. Ini dan ini. Ini hanya khusus untuk yang without accommodation. Sampai situ ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Nah, sama seperti mikroskop. Henry kenapa mau nanya? Nggak, nyobain doang. Aduh, kamu teh ya. Aduh, Henry. Gimana cara nge-lower? Apa? Oh iya. Iseng pisan. Dah, terus tuh kan jadi saya lupa tadi mau bilang apa sih Henry mah. Oh iya. Terus tadi kan ini SOOB-nya infinity ya. Jadi kalau kita masukin ini selalu guys. Yang ini selalu. Ini always. SOB-nya selalu infinity. Jadi kalau kita masuk ke rumus yang ini, SIOB sama dengan 1 per FO, ininya nanti yang akan sama dengan 0. Ya, sebab SOB-nya infinity. Jadi nanti kita akan dapat SIOB itu sama dengan FO. Jadi sebetulnya rumus ini itu aslinya adalah SIOB dibagi sama SOI. Cuman karena SOB-nya selalu infinity, maka bentar ya saya matiin dulu itu si WhatsApp. Maka si SI, terus saya jadi lupa. Oh ya, tadi karena SOB-nya itu selalu infinity, maka SIOB-nya di sini, di rumus yang magnification ini, langsung diganti dengan FO. Oke, kalau yang SOI ini jangan langsung dianggap sebagai selalu FI ya. Mungkin aja nanti soalnya minta kamu menghitung untuk mata yang berakomodasi maksimum. Nah, kemudian sama seperti mikroskop, final image-nya, karena ini susunan lensanya, lens arrangement-nya itu persis sama dengan mikroskop, maka final image-nya juga sama seperti mikroskop, yaitu virtual. Virtualnya upright atau inverted? Kalau mikroskop? Upright, ma'am. Enggak. Ayo. Inverted. Kalau yang virtual pasti upright itu cuman yang single lens. Kalau yang double lens kayak begini, yang lensnya ada 2,
itu dia belum tentu virtual itu selalu upright. Yang ini di sini dia virtualnya inverted ya. Jadi kalau kamu melihat sesuatu melalui astronomical telescope, itu aslinya dia kebalik. Cuman kan yang namanya planet dan lain-lain itu kebalik atau enggaknya kan kita nggak pernah tahu karena dia selalu berputar ya. Setiap planet kan punya rotation. Terus yang terakhirnya pasti enlarge. Oke, jadi ini final image dari teleskop. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, teleskop yang ada cerminnya gimana? Gimana Tos? Sama. Teleskop yang ada cerminnya itu beda lagi. Kalau yang ada cerminnya, tugas si cermin itu membalikan image-nya. Jadi itu memang supaya si image-nya nggak inverted. Beda lagi itu cara kerjanya. Yang itu nggak dibahas Yang dibahasnya cuman yang teleskop yang cuman pakai lensa aja. Lensanya 2. Oh, nanti yang spyglass lensanya 3 sih. Oke, Tos? Oke, saya lanjut. Ini mau di-capture dulu. Silahkan kalau yang mau capture, karena ini mau saya hapus. Saya akan lanjut ke jenis teleskop yang kedua. Google, kan? Direkam di YouTube kan? Ada. Ya, BC aja mau di-capture. Kalau nonton videonya kan meren males. Udah? Kok nggak keluar yang ini ya? Oh, ini dia. Bentar. Kok saya jadi nggak bisa? Nah, ini dia. Lupa lagi. Udah ya, semua saya hapus dulu ini ya. Oke. Jenis teleskop yang kedua itu adalah spyglass. Kenapa disebut spyglass? Karena memang dulunya dipakai untuk memata-matai lawan. Kalau yang pernah nonton film perang zaman dulu atau nonton film tentang pirates atau apalagi ya? Ya itu sih yang saya ingat mah. Ini tuh adalah teropong yang bisa ditarik jadi memanjang. Jadi dia kalau bisa dilipat jadi pendek, bisa juga ditarik jadi panjang. Tapi kalau mau dipakai memang harus ditarik untuk memanjang. Nah, spyglass itu di kurikulum sini disebutnya teropong bumi. Kenapa teropong bumi? Ya, sebab dipakainya hanya di dalam bumi aja, nggak dipakai keluar angkasa. Nah, spyglass, kamu sekarang bayangin kalau kamu adalah seorang pirates, terus kamu ceritanya lagi mengamati musuh kamu, terus kalau kamu pakai teropong yang seperti astronomical telescope tadi, berarti nanti musuh kamu kepalanya di bawah, kaki di atas, gitu. Keren sih. Ya, cuman kan mungkin buat beberapa orang itu terlalu absurd ya. Jadi akhirnya untuk spyglass ini ditambahkan sebuah lensa. Jadi gambarannya kayak gini. Jadi kalau spyglass lensanya ada 3. Ini objektif. Ini objektif. Ini eyepiece. Jadi ini yang ke benda. Ini yang ke mata. Dan ini adalah inversion lens namanya. Inversion lens itu tuh buat apa? Dia tugasnya hanya membalikan ini.
Coba kalian ingat-ingat waktu yang penjelasan mikroskop, ini dari benda ini, objektif itu akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Gitu. Nah, oleh inversion lens, si bayangan ini dibalikin lagi begini. Baru inilah yang akan menjadi objek untuk eyepiece. Nah, sekarang objeknya udah bener nih, upright. Maka nanti eyepiece akan menghasilkan final image yang virtual, upright, dan enlarge. Gitu. Oh iya, tadi yang astronomical telescope saya kelewat satu rumus ya. Rumus untuk menghitung panjang teropongnya. Rumus untuk menghitung panjang teleskopnya. Jadi, kalau rumus untuk menghitung panjang teleskop, itu sama sebetulnya seperti untuk menghitung panjang mikroskop. Rumus L itu, aduh nulisnya gimana ya ini ya, supaya kalian tahu ini buat yang astronomical telescope enaknya gimana nih? Halo, ada yang bisa ngasih usul? Taruh di page berikutnya. Saya tulisnya di mana? LA. Di page LA berikutnya aja aja tulis nanti. LA. Di sini aja lah ya. Astronomical telescope. Teleskop. Itu L-nya sama dengan, tadi sebetulnya kalau untuk mikroskop rumusnya ini kan, SIOB plus SOE. Ini ya rumus aslinya. Nah, tadi panjang, SOOB-nya teleskop itu kan selalu infinity. Mengakibatkan SIOB-nya selalu sama dengan FO. Jadi untuk teleskop, ini bisa diganti langsung jadi gini rumusnya. Kalau untuk mata yang tidak berakomodasi, maka SOI-nya nanti sama dengan FI. Jadi rumus untuk panjang astronomical telescope, mata yang tidak berakomodasi, nanti ini jadi FO ditambah FI gitu. Nah, saya balik lagi ke yang ini. Oke, jadi nanti final image dari spyglass itu virtual, upright, and large. Sesuai sama benda ini. Ini adalah, aduh, dia mau mengudahkan saya. Nggak apa-apa lah ya, kita terus dulu aja 10 menit lagi. Jadi, kalau biasanya kan ini yang jadi benda untuk eyepiece. Sekarang untuk yang menjadi benda untuk eyepiece itu adalah yang ini. Nah, rumusnya spyglass semuanya sama dengan astronomical telescope. Kecuali yang ini, yang L ini. Kenapa? Kalau yang astronomical telescope itu gambarnya gini. Lensnya cuma 2 gini. Terus ini bendanya di sini. Menghasilkan bayangan di sini. Inilah panjang dari teleskopnya. Ini L. Nah, ini namanya SIOB. Yang ini ke sini, ini adalah SOI. Gitu. Makanya L-nya sama dengan ini tambah ini. Kalau untuk astronomical telescope. Nah, kalau yang ini, yang spyglass, lihat dari sini ke sini, ini namanya SIOB. Dari sini ke sini, ini adalah 2 kali focal length-nya si inversion lens. Dari sini ke sini, ini sama. 2 kali focal length inversion lens. Ingat baik-baik, tugas inversion lens itu hanya membalikan bayangan dari lensa objektif supaya dia jadi upright. Supaya nanti final image-nya virtualnya upright. Ya, tidak ikut dalam magnification.
Jadi rumus magnification tidak dipengaruhi oleh kehadiran inversion lens ini. Makanya saya tadi bilang rumus astronomical telescope sama spyglass itu semuanya sama, kecuali untuk L. Nah, dari sini ke sini, ini namanya SOE. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, rumus L-nya jadi SIOB tambah 2FI, tambah 2FI lagi, tambah SOE. Karena di teleskop itu SOOB-nya selalu infinity, maka SIOB selalu sama dengan FO. Ditambah 4FI, ditambah SOE. Kalau mata tidak berakomodasi, maka SOE-nya sama dengan FE. Gitu. Ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada, kalau mau di-capture silahkan, saya kasih waktu sekarang cepetan. Saya akan nyambung ke teleskop yang terakhir. Mudah-mudahan nggak keburu diputus sama dia. Atau mau kita stop dulu di sini? Teleskop satu lagi nanti pertemuan berikutnya. Halo? Tanggung nggak? Tanggung aja ya, biarin lah ya. Yang satu lagi juga mirip-mirip. Udah ya, ini saya clear ya. Ini saya clear. Biar aja. Yang terakhir itu namanya Galilean. Galilean Telescope. Kenapa dikasih nama Galilean? Karena memang penemunya adalah si Galileo Galilei itu. Nah, Galilean Telescope ini memodifikasi spyglass. Karena yang pakai Galilean Telescope ini adalah biasanya orang-orang kaya yang nonton opera. Kalau kamu tahu, kalau kamu nonton opera di gedung opera itu, semakin kaya kamu, semakin tinggi status sosial kamu di masyarakat, atau kamu punya jabatan di pemerintahan, maka kamu akan dapat balkon khusus. Dan balkon itu jaraknya jauh ke panggung. Jadi, wajah para pemain yang ada di panggung itu nggak akan kelihatan. Supaya kelihatan, si Galileo itu menciptakan Galilean Telescope. Jadi, Galileo itu orang kaya. Jadi dia dulu sempat menikmati status sosial yang tinggi sebelum dihukum sama gereja. Nah, dia menciptakan ini dengan memodifikasi apa? Memodifikasi lensanya. Jadi dia tetap pakai dua lensa, sebab kalau dia bikin susunan seperti spyglass, nanti teleskopnya jadi panjang banget. Jadi dia pakainya dua lensa, bedanya apa dengan yang astronomical telescope? Ini tetap objektif, ini tetap eyepiece, tapi untuk objektifnya dia pakai convex lens, untuk eyepiece-nya dia pakai concave lens. Sehingga nanti peristiwanya jadi gini, ini benda, bayangan si objektifnya terjadinya di sini, nanti ini sama si eyepiece dibalikin lagi ke sini. Nah, ini adalah final image-nya. Jadi final image-nya sama seperti spyglass, virtual upright diminish. Oops. Final image, virtual, upright, diminish. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat untuk si Galilean Telescope ini, FI-nya negatif, ya, SOI-nya juga negatif. Ini jadi kalau kalian ingat rumus panjang teleskop yang SIOB ditambah SOI, itu nanti ininya minus. Sehingga nanti panjang di sininya akibatnya akan berkurang kan? Ya, jadi rumusnya nanti jadi SIOB dikurang SOI gitu, karena SOI-nya negatif. Gitu. Tapi saya nggak rubah di sininya, karena takutnya nanti kalau ini saya minus, kalian pikir ini minus ketemu minus jadi plus, salah nanti jadi. Oke, nanti tetap aja rumusnya seperti ini, hanya kalian masukkan nilai SOI-nya negatif. Rumus yang lainnya gimana? Itu final image-nya minus. Gimana?
Itu final image-nya diminish, bukan Ya enlarge. ampun, Jos. Untung kamu ngomong. Kok bisa ngaco gini ya? Sorry, rusuh soalnya. Takut keburu diputus. Ya, betul. Enlarge. Ingatnya soalnya kalau concave lens itu image-nya selalu diminish. Sorry. Kalau yang ini dia bisa menghasilkan final image yang enlarge karena objeknya ditaruh di belakang lensa. Objek untuk eyepiece ya, ditaruh di belakang sini. Ini nggak akan takut langsung kelihatan sama mata, nggak akan. Kenapa? Sebab ini adalah real image dari objective lens. Ingat, kalau real image itu nggak bisa dilihat langsung sama mata. Harus butuh screen. Jadi ini nggak akan kelihatan langsung sama mata kita. Yang kita lihat adalah yang ini. Itu. Rumus yang lainnya semua juga sama persis. Karena di teleskop itu sama aja seperti mikroskop, paling cuma disuruh ngitung magnification sama panjangnya. Sebab kalau bendanya pasti infinity gitu kan? Ya, jadi nggak banyak variasi sebetulnya kalau teleskop. Gitu. Oke, udah sih, cuman segitu aja materinya kalau yang teleskop. Jadi rumus-rumus yang astronomical telescope itu dipakai untuk spyglass dan Galilean telescope, kecuali rumus L. Rumus L untuk yang spyglass tadi ada modifikasi sedikit ya. Kalau Galilean telescope rumusnya sama, rumus L-nya seperti yang astronomical telescope. Cuma SOI-nya tandanya negatif, gitu aja bedanya. Oh ya, ini tadi boleh diganti jadi gini ya. Karena sekali lagi SOOB di teleskop itu selalu dianggap infinity, sehingga SIOB-nya akan sama dengan FO. Sebelum dihukum gereja diminish bukan? Apa sih ini si Jos? Ada yang mau... Oh, binocular beda lagi. Ada yang ngomong tentang binocular ya. Binocular beda lagi. Kalau binocular itu dia pakai prisma di dalamnya. Jadi kalau binocular itu bukan susunan dua lensa ya. Beda lagi. Memang lensanya ada dua kiri kanan, tapi bukan susunan. Kalau susunan dua lensa itu yang kayak gini, satu di depan, satu di belakang. Oke, tinggal beberapa detik terakhir kayaknya. Ini waktunya dari Zoom-nya. Saya sudahi aja mungkin sampai situ penjelasannya. Minggu ini nggak ada tugas ya guys. Yeay, senang. Jumat kita libur, jadi kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Oke? Selamat menikmati